kasih Tuhan, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Sekali lagi dalam kehidupan kita diberikan kesempatan untuk mengingat sekali lagi korban Kristus di atas kayu salib, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita penebusan, supaya kita bisa datang menghampiri hadirat Tuhan, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari anugerah terbesar yang kita terima hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Dia yang sudah memberikannya bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Kita persembahkan kehidupan bagi Dia, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan. Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah Allah yang maha kudus, Dia layak terima segala pengagungan kita. Mari saya undang bangkit berdiri seluruh jemaat yang ada di sini.
di tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami, melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya itu Roh Kudus. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Kuasa kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan. Dan kami memuji kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang agung dan besar. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada nama lain di dalam kehidupan kami yang kami muliakan. Hanya Engkaulah satu-satunya penebus kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji agungkan nama-Mu saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Agung dan besar kuasanya bagi hidup kita. Amin. Mari nyatakan pujian ini. Bagi Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang heran dan berkuasa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
padanya. Katakan bagi Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan dalam kehidupan kita, hanya Dialah saja sumber keselamatan kita. Oleh sebab itu, mari sandarkan seluruh hidup kita bagi Dia, sebab tidak ada yang lain. Hanya Dialah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Firman-Nya akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, terus percayakan hidup kita bagi Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindungan. Dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku.
untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami di hadapan-Mu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan hidup kami saat ini kepadamu untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami boleh menangkap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh diubahkan untuk menjadi seperti Tuhan, makin hari makin disempurnakan. Inilah kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami telah memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami saat ini. Segala hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ada gangguan kayaknya. Yang saya beri judul salib dan kepedulian. Ya, salib dan kepedulian. Ya, di akhir zaman ini akan datang masa yang sulit katanya. Kita baca dulu ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua saja, 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya, ini firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di dalam 2 Timotius tadi, bahwa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan inilah saatnya ya, di mana manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Memang tidak semua, tapi keadaan itu membuktikan bahwa manusia sudah tidak saling lagi mempedulikan. Ya, kenapa? Karena memang ada masa-masa yang sulit ya, di mana kita harus berjuang sendiri untuk menghadapi situasi yang sulit ini, sehingga itu membuat kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Ya, tapi apakah keadaan ini yang dinubuatkan oleh Paulus itu dalam 2 Timotius tadi harus juga kita alami gitu? Tentu tidak. Ya, tentu tidak, karena kita punya pedoman, itulah Kristus. Ya, kita akan mengarah ke sana. Itu sebabnya kita juga harus mempelajari ini, mengembangkan yang namanya kepedulian. Ya, ini salah satu karakter Kristus yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Yang artinya kepedulian itu adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Lawan katanya adalah acuh tak acuh. Dalam bahasa hari-hari cuek, ya. Tidak peduli sama orang, pokoknya saya hidup sendiri. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita menjadi orang yang peduli, yaitu menyediakan waktu untuk memikirkan, memperhatikan, berempati. Ya, jadi menyediakan waktu khusus untuk memikirkan orang lain, lalu memperhatikannya, menimbulkan rasa empati dalam hatinya, lalu bertindak sesuai dengan perasaan itu. Ya, bertindak sesurut dengan perasaan belas kasihan yang muncul dalam hati kita itu. Itu artinya jadi orang peduli. Ya, memang ini mungkin kedengarannya kok terlalu ideal gitu ya. Tapi itu mungkin. Kenapa? Karena Kristus sendiri telah memberikan teladan untuk diikuti jejaknya gitu ya. Nah, kita akan menemukan itu, bagaimana kepedulian Kristus itu di atas salibnya. Ya, salib itu menunjukkan kepedulian Kristus kepada sesamanya.
Dan itu yang perlu kita teladani. Nah, bagaimana kepedulian Kristus itu bisa diwujudkan di atas salib itu? Kita akan melihat sekarang ya bagaimana Yesus Kristus itu peduli terhadap alam ini. Ya, alam lebih dahulu. Nah, kita tahu dalam Kejadian 3 itu sebuah kisah yang tragis ya, di mana manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu jatuh dalam dosa, dan akhirnya alam ini juga dikutuk. Ya, dalam Kejadian 3 itu dikatakan begini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, jadi karena kesalahan manusia itu melanggar perintah Tuhan, maka bumi ini jadi terkutuk. Duri akan tumbuh katanya. Semak duri, mereka akan bekerja keras, tapi akhirnya yang keluar adalah semak duri. Ini menggambarkan bagaimana alam ini juga ikut terkutuk karena dosa manusia. Nah, kita melihat akhir zaman ini, ya akhir zaman ini di mana bumi ini sudah semakin rusak. Kita pasti merasakan itu, ya bagaimana suasana ini menjadi makin panas. Ya, makin panas kita butuh AC, kita pakai AC makin panas lagi. Ya, sementara dingin tapi akhirnya secara global itu panas gitu. Ya. Kenapa? Karena keserakahan manusia menambah kerusakan alam ini. Ya, eksploitasi hutan yang berlebihan, ya tidak peduli, pokoknya tebang saja. Ya, akhirnya bumi ini menjadi tanah gersang. Ya, dan itulah keadaan alam ini yang sangat tidak nyaman. Siapa yang mesti bertanggung jawab? Ya tentunya kita. Tapi lihatlah bagaimana Kristus menanggung itu semua. Ya, dalam Matius 27 ayat 29 dikatakan begini, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Pernahkah kita berpikir kenapa kok duri gitu, yang dianyam untuk menjadi mahkota yang akan ditaruh di kepala Yesus. Menganyam duri itu satu hal yang sulit tentunya. Sulit itu. Yaitu durinya yang juga pernah waktu saya ke Israel itu diperlihatkan, ini yang dipakai untuk menganyam mahkota duri yang ditaruh di kepala Yesus. Sulit kan? Apalagi mungkin zaman dulu itu belum ada sarung tangan seperti sekarang yang tebal gitu. Kenapa kok enggak pakai tali misalnya? Tali dikasih paku terus ditaruh di kepalanya. Mengapa itu terjadi? Ini kemungkinan adalah lambang ya dari Kristus menanggung kutuk atas tanah ini. Onak duri, semak duri yang tadi dihasilkan dari tanah yang terkutuk itu tertanggung di atas Kristus. Itu lambang dari mana Kristus menanggung kutuk atas tanah ini. Tidak ada kebetulan gitu. Ya, saya yakin bahwa mahkota duri yang disematkan ke kepala Yesus itu merupakan lambang bahwa kutuk atas tanah ini telah ditanggung Kristus oleh bilur-bilurnya. Kenapa kok bilur-bilur itu menyembuhkan? Dia menanggung segala penyakit kita. Jadi semua kutuk yang terjadi karena dosa manusia itu ditanggung Kristus. Lalu bagaimana bagian kita? Nanti kita akan melihat. Kita lihat dulu ya bagaimana Yesus peduli dengan lingkungannya.
Memang ini tidak jelas-jelas dikatakan seperti itu, tapi saya melihat ini bahwa Yesus itu peduli dengan lingkungannya. Kapan itu terjadi? Ketika satu hari Yesus memperbanyak roti, 5.000 orang makan. Dengan gampang dia buat itu, tidak usah ngopen, tidak usah ngadoni, buat adonan. Dengan gampang, hanya dari 5 roti yang dibawa anak kecil, dia nggak beli, ya Yesus nggak beli, ya dapat dari anak ini kan murah meriah yang dibagikan kepada banyak orang, dan sisanya ada 12 keranjang katanya. Apa kata Yesus? Setelah mereka makan, mereka kenyang, Ia berkata kepada murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kenapa mesti diperhatikan ini? Ini Yesus beri makan 5.000 orang ini bukan di ruangan yang seperti ini. Itu di tanah lapang yang begitu luas, bayangkan 5.000 orang, itu cuma laki-laki. Betapa luasnya tempat di mana mereka makan. Bayangkan mengumpulkan roti itu pekerjaan yang makan waktu, tenaga juga. Ngapain Yesus itu susah-susah nyuruh muridnya mengumpulkan itu? Dia nggak beli, dia perbanyak dengan mudah. Bisakah terbayang kenapa? Ya tentu Tuhan ingin supaya tempat itu tidak dikotori oleh sisa-sisa makanan itu. Tidak dikotori oleh roti-roti yang tidak termakan tadi. Memang di situ katakan kumpulkan potongannya supaya tidak ada yang terbuang. Dan di sini kita juga diajar gitu ya. Jangan buang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Tahukah saudara bahwa bumi ini sudah krisis pangan? Mungkin kita tidak merasa di sini karena beras pasti banyak. Seleb di sini masih banyak. Tapi tahukah di belahan bumi yang lain banyak orang yang kelaparan, tidak bisa makan. Bahkan di sekitar kita mungkin juga hanya ada orang yang bisa makan sekali saja sehari. Sedang di rumah kita, makanan berlimpah dibuang. Apalagi kalau ke pesta gitu ya, ngambil banyak-banyak, udah gitu berakhir di tempat cucian piring gitu. Ini kan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan di sini. Kumpulkan potongannya yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari kita bertanggung jawab atas bumi ini, atas makanan yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Makanlah secukupnya, ngambillah secukupnya. Kalau ada pesta, jangan dibuang. Karena itu tidak seperti apa yang dicontohkan Yesus, yaitu karakter Kristus, peduli. Ya, peduli termasuk itu kan makanan yang terbuang. Ya, ada gerakan di kota-kota besar itu, sukarelawan yang mengumpulkan makanan-makanan itu yang pesta, ya, tentunya yang bukan terbuang ya, sisa-sisa makanan yang di meja itu kumpulkan, dikemas, dibagikan kepada orang-orang miskin. Di toko-toko buah-buah yang akhir itu mereka kumpulkan, bagikan. Ini bentuk kepedulian. Jangan buang makanan, jangan biarkan terserak sehingga akhirnya menjadi mubazir lalu mengotori alam kita. Nah, Yesus telah tanggung itu semua di atas Golgota. Ya, dengan lambang mahkota duri, menanggung kutuk atas tanah, atas bumi ini. Lalu bagaimana kita? Ya, Kristus sudah lakukan yang terbaik, yang tidak dapat dilakukan oleh orang Kristen, yaitu menanggung kutuk itu. Tentu kita punya bagian dong. Ya, mari kita teladani kepedulian Yesus ini. Kenapa? Karena pemeliharaan bumi ini sudah diserahkan kepada manusia. Itu jelas.
Nah, dalam Kejadian itu jelas dikatakan bumi ini mesti dikuasai, ditaklukkan. Dalam pengertian apa? Bukan dalam pengertian lalu dikuras kekayaannya dengan tidak bertanggung jawab, nah, sehingga akhirnya bumi rusak seperti sekarang ini. Tapi itu urusan diserahkan kepada manusia. Itu apa? Untuk dikelola. Lalu Adam itu ditempatkan di Taman Eden. Itu apa? Untuk bersenang-senang di situ? Tidak, untuk mengusahakan taman itu. Jadi bumi ini diserahkan kepada manusia, itu bukan urusan Tuhan. Kita tidak perlu berdoa, Tuhan pulihkan bumi ini. Tuhan akan bilang, itu urusanmu. Itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Nah, kebanyakan orang Kristen itu sibuk apa mempersiapkan orang masuk surga. Itu memang terpenting, karena itu kekal kan. Itu masuk surga itu kekal. Sedang bumi ini hanya sementara, tapi kita lupa bahwa kaki kita masih menginjak bumi ini. Kita masih hidup di bumi ini. Waktu kita percaya Yesus, kita yakin keselamatan itu menjadi bagian kita. Tapi kenapa Tuhan tidak bawa kita langsung ke surga? Kita masih ada di bumi ini. Sejak saya percaya Tuhan Yesus waktu usia 18 tahun, saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Waktu itu saya selamat sampai hari ini loh. 69 mau masuk 69 tahun masih di bumi ini. Lalu kita tidak peduli dengan bumi ini, kita mengalami suasana yang tidak nyaman. Coba perhatikan, panas, ya belum lagi musim yang tidak karuan ini. Hujan, terus kok hujan sampai banjir di mana-mana, tanah longsor dan sebagainya. Nah, siapa yang peduli? Seharusnya kita. Kelompok-kelompok Buddha, kelompok-kelompok Hindu, itu lebih peduli dengan lingkungannya, lebih peduli mereka daripada kita. Kita hanya sibuk bagaimana supaya kita besok masuk ke surga. Itu penting, tapi penting juga untuk peduli kepada lingkungan di mana kita hidup hari ini. Jangan cuek gitu, jangan peduli, jangan itu bukan urusan saya. Itu urusan kita. Bagaimana kita ikut melestarikan alam ini dengan hemat energi misalnya. Gunakan secara bijak, ya, gunakan BBM misalnya. Lalu semua kekayaan alam yang kita gunakan ini untuk membangkitkan energi, mari kita jaga, ikutlah. Ya, lampu yang tidak dipakai, padamkan. Loh, saya bayar kok. Bisa saya bayar? Iya. Tapi tahukah itu semua karena listrik, terutama yang di sini yang itu pakai batu bara. Batu bara dari mana? Dari bumi. Kalau habislah semuanya. Mari kita dengan bijak menggunakan semua. Batasi juga penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Tas kresek misalnya. Kumpulkan, plastik kumpulkan. Jangan dipakai sembarangan lalu dibuang sembarangan. Tanam pohon. Itu untuk persediaan oksigen kita. Tanam pohon setidak-tidaknya satu saja. Itu akan cukup membantu. Hemat bahan makanan seperti tadi. Ya, jangan masak berlebihan lalu dibuang. Ya, kalau perlu dikasihkan orang, kasihkan orang. Jangan dibuang. Ya, buah-buahan yang busuk, nah, ini bisa dikelola ini. Ya, kelola sampah dengan benar. Jangan buang sembarangan. Jangan buang sembarangan. Masukkan ke tempat sampah, itu 50% benar. Ya, 50% benar. Kenapa nanti saya ngomong lagi. Ya, buang sampah di tempatnya itu baru 50% benar. Pilah organik dan organik. Yang plastik-plastik yang organik dipisahkan, itu cara membuang sampah ya. Tapi ini baru 50% benar. Daur ulang yang masih bisa digunakan. Ya, plastik-plastik digunakan atau diberikan ke pemulung. Jangan bakar. Karena bakar itu akan membuat
oksigen kita berkurang, akhirnya digantikan dengan karbon dioksida yang mengotori lingkungan. Jadikan kompos itu sampah-sampah organik yang bisa busuk sayur dan sebagainya, jadikan kompos tentunya dengan diberi komposter gitu ya. Kenapa? Karena sampah yang kita buang, dibuang di tempat sampah itu sudah 50% benar. Kalau sampah sayur, sampah dapur, ya, kulit buah dan sebagainya dibuang di tempat sampah, akhirnya di mana? Akhirnya di TPA, tempat pembuangan akhir. Rumah kita bersih memang, bersih. Tapi tahukah bahwa sampah yang membusuk itu menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu sebetulnya gas yang bisa dipakai untuk menyalakan api itu. Tapi kalau itu di alam, itu akan menimbulkan efek kaca, rumah kaca, sehingga udaranya makin panas. Rumah kita bersih, tapi udara menjadi makin panas kan? Ya pasti itu. Siapa yang kena juga? Kita juga. Nah, jadi saya ngomong tadi bahwa membuang sampah di tempatnya itu baru 50% benar. Yang plastik-plastik diambil pemulung. Tapi yang busuk-busuk tadi pemulung tidak mau. Itu jadi gunung sampah. Ya kalau di Jakarta itu di Bantar Gebang pernah terjadi ledakan di situ. Gunung sampah itu bisa meledak. Kenapa? Karena gas metana yang terperangkap di situ itu menghasilkan ledakan yang luar biasa. Maka saudara bahwa sampah itu masih bisa diolah untuk jadi pupuk. Nah, yang masih bagus itu bisa jadi ekoenzim. Ini saya sudah muat hari Jumat yang lalu di grup. Yang belum baca silakan baca. Itu ada keterangannya di situ. Kalau mau lebih jelas lagi bisa cari di Google. Ekoenzim. Ternyata ini sudah menjadi tren beberapa tahun yang lalu. Kita ketinggalan. Ya ada kelompok-kelompok Hindu di Bali itu. Sudah menciptakan itu, sudah buat ekoenzim dibuang di sungai. Itu apa? Untuk memulihkan sungai. Kita buat apa? Kita hanya mengecam, kita buat seminar tentang New Age, ya, gerakan zaman baru. Wah, kita seminarkan itu. Tapi kita tidak berbuat apa-apa. Mereka sudah buat gitu. Alam ini jadi tanggung jawab mereka. Buatlah itu. Ya jangan buang sampah itu sembarangan, apalagi kulit buah, sayur yang masih bisa, yang masih segar, yang tidak busuk, bisa dijadikan ekoenzim. Ini nanti saudara di grup diri ya, yang tidak di grup mungkin bisa tanya, cuma saya buat sedikit ya, bahwa itu terbuat dari kulit buah yang difermentasi selama 3 bulan dengan gula, ya gula merah atau molase. Itu hasilnya apa dihasilkan? Gas metana tidak tercipta di situ. Karena kita buat tidak dibiarkan busuk. Karena sampah yang dibiarkan busuk menghasilkan gas metana yang berbahaya. Nah, dengan ekoenzim ini buat itu kita mengurangi gas metana, dan yang dihasilkan dari ekoenzim ini malah ozon. Ya, jadi sebaliknya, ozon ini melindungi bumi. Ya, lapisan ozon itu mengelilingi bumi. Kalau itu lubang bolong gara-gara gas metana tadi, kita kena gitu, ada kanker kulit. Ya, bumi jadi makin panas. Nah, ada gerakan-gerakan untuk memulihkan ini dengan ekoenzim ini. Nanti saudara lihat di grup yang belum, lalu googling, cari. Nah, yang saya buat hari ini, selama ini adalah pakai untuk campuran mandi, ya mandi. Jadi cairan sabun itu diberi ekoenzim ini lalu campur air. Memang tidak berbusa. Nah, kita kan tidak enak kan kalau tidak berbusa. Tidak enak, tapi itu bersih gitu. Ya, saya coba. Dan apa yang hasilnya? Hasilnya adalah kulit saya di sini. Dulu ada kayak kulit
kulitnya cicak itu di sini mulai hilang. Keringat bontot yang gede-gede di lipatan siku ini hilang sekarang. Gigi juga gitu. Ya gusi itu pernah abses. Saya pernah ke dokter gigi lalu sembuh. Beberapa waktu lalu kambuh lagi. Saya sikat pakai itu. Ya pakai sikat gigi pakai odol sedikit dan sembuh, tidak ada lagi. Nah, itu sedikit yang saya alami dengan ekoenzim. Selebihnya Bapak Ibu sendiri akan cari di Google tentang ekoenzim ini. Jadi alam ini kutubnya sudah tanggung Kristus. Bagian kita adalah melestarikan alam ini. Jangan cuek, jangan tidak peduli karena akhirnya juga dampaknya kepada kita dan kepada anak-anak kita, anak cucu kita terus. Kadang-kadang saya kasihan lihat anak-anak itu ya, tidak mengalami seperti yang saya alami dulu di mana udara tidak panas. Sekarang mereka hidup di tengah-tengah kepanasan. Ya, tapi mau apa lagi? Bagian kita ada coba kita memperbaiki lingkungan ini karena Kristus sudah menanggung kutub itu dan kita diberi tugas untuk mengelola bumi ini. Itu yang pertama, terhadap alam. Salib itu menyelesaikan kutuk alam ini. Nah, kepedulian Yesus kepada sesama. Ya, kepada sesama. Nah, manusia itu butuh perhatian. Kenapa? Karena manusia itu malang karena dosa. Ya, ada banyak hal yang mendatangkan kesedihan, ya, penyakit, lalu ada perasaan terbuang, tertolak. Itu semua akibat dosa manusia dan itu butuh perhatian. Bahkan sampai mati dan binasa selama-lamanya. Itu keadaan manusia karena dosa. Dan Yesus peduli dengan itu. Apa bentuk kepedulian Yesus? Dia memperhatikan kesejahteraan manusia. Ya, keadaan jasmani. Ya, kita tidak usah baca ayat-ayat ini. Kita sudah tahu kisah-kisah tentang ini. Bagaimana Yesus memberi makan kepada yang lapar. Yesus memperhatikan mereka yang sakit. Oh, itu cerita tentang Yesus itu sebagian besar itu adalah penyembuhan penyakit. Ya, Yesus membuat mujizat itu kebanyakan adalah menyembuhkan penyakit, bahkan mati pun dibangkitkan. Jadi Yesus perhatikan jasmani kita. Jangan tidak peduli. Ya, ada kelompok-kelompok Kristen yang mengekang dirinya gitu. Menyiksa dirinya. Dengan puasa, dengan selibat, dengan segala macam cara. Karena mereka pikir tubuh ini jahat. Itu bukan paham Kristen. Itu bukan paham Kristen. Paham Kristen adalah tubuh ini baik dan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yesus peduli dengan tubuh kita. Yesus peduli dengan kesejahteraan jasmani kita. Nah, bagaimana dengan perasaan? Ya, Yesus juga peduli dengan perasaan. Yang sedih dihiburkan, itu contohnya orang-orang yang kematian keluarganya. Yesus jatuh hati, Yesus memberikan belas kasihan yang besar, menunjukkan perhatian yang besar kepada situasi perasaan kita. Jadi tubuh, perasaan itu juga diperhatikan Yesus. Dia juga melindungi kita dari bahaya. Yaitu Yesus menolong murid-muridnya dalam bahaya. Bahkan Petrus yang sampai tenggelam juga ditolong oleh Yesus. Itulah Tuhan kita. Dia peduli dengan jasmani kita, perasaan kita, dan dia melindungi kita dari semua ancaman berbahaya. Itu Yesus. Bagaimana kita? Karena kita muridnya, kita seharusnya memiliki dan mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama kita. Jangan cuek. Ini zaman di mana kita itu didorong untuk cuek. Memperhatikan diri sendiri karena ini masa sulit. Kita dulu. Ya, betul, kita dulu. Tapi adakah kita memperhatikan orang lain? Itu ayat-ayat yang mengatakan bagaimana kita harus peduli kepada orang lain. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Artinya boleh perhatikan sih, boleh.
Karena ini katakan jangan hanya memperhatikan. Jadi perhatikan diri sendiri harus. Ya, firman Tuhan mengatakan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kok tidak mengasihi diri sendiri? Kosong itu. Gimana kita mengasihi diri sendiri itu juga disalurkan kepada orang lain. Mengasihi diri sendiri, saya jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit. Nah seperti itulah kita memperhatikan orang lain. Ya kasihilah dirimu, kasihilah sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Boleh perhatikan kepentingan sendiri, bahkan harus. Tapi jangan hanya katanya. Roma 12 ayat 13 juga mengatakan bantulah kekurangan dan selalu memberikan tumpangan. Jadi ini ayat-ayat yang menolong kita untuk punya kepedulian kepada sesama kita. Ya seperti Yesus. Seperti Yesus. Kenapa? Karena Matius 25 ayat 40 itu mengatakan tentang domba-domba. Ya pada akhir zaman nanti ada domba dipisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya, kambing sebelah kiri. Domba-domba ini adalah orang-orang percaya. Gambar orang-orang Kristen yang punya kepedulian, punya perhatian kepada sesamanya. Itu menjadi karakter gitu. Jadi orang Kristen itu harus punya karakter. Atau apa yang tidak, kita mengatakan bahwa jati diri orang Kristen itu dikenal dari kepeduliannya. Ya, jati diri orang Kristen itu apa? Kepedulian. Tapi kita sudah hilang mungkin, ya banyak hilang. Kita melihat gerakan-gerakan bagaimana memperhatikan sesamanya diambil oleh orang lain gitu. Harusnya kita gitu. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat gitu. Tapi gereja banyak tidak berbuat apa-apa, hanya pusing bagaimana keluarga saya, bagaimana diri saya. Itu penting, harus memperhatikan diri sendiri. Tapi jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Mari kita memperhatikan orang lain juga. Karena di sekitar kita banyak orang yang sakit, banyak orang yang mengalami kesedihan, banyak orang yang mengalami kekurangan. Bagian kita adalah bantulah mereka. Ya bantulah. Kepedulian itu menjadi ciri khas atau karakter dari orang percaya. Nah, Yesus itu memperhatikan bukan hanya memperhatikan kesejahteraan secara jasmani dan peduli dengan perasaan orang. Tapi Yesus juga memperhatikan keselamatan manusia. Ini keselamatan kekal ini menjadi misi utama dari Yesus memang. Dia hadir dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ini misi utamanya. Ya tadi itu misi sampingannya, perhatikan orang sakit. Itu kan misi sampingannya. Tapi ini misi pertamanya. Memang ini misi yang tujuan utama dari Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan manusia. Artinya membebaskan manusia selamanya dari penghukuman yang kekal itu akibat dosa. Ini misi utamanya, keselamatan kekal. Yesus peduli gitu. Dia peduli dengan keselamatan manusia. Tidak hanya peduli tapi dia bertindak. Dia lakukan itu apa? Memberikan korban. Ini kalau bertindak tanpa korban mungkin oke lah. Tapi ini tindakannya adalah mengorbankan nyawanya sendiri. Dia rela dipisahkan dari bapaknya untuk sementara, untuk keselamatan kita. Ini korban yang sangat besar. Ya, yang saya yakin kita semua memahami itu semua. Kalau saya tidak terlalu banyak ngomong banyak karena kita sudah tahu semua. Ya, dia bayar upah dosa itu. Ya, sehingga kita tidak lagi dituntut untuk dihukum. Kita dibebaskan dari tuntutan. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah melakukan penebusan itu. Kita tidak perlu menebus diri sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menebus dosa kita. Ya, dosa adalah dosa. Perbuatan baik itu terpisah.
Tidak bisa saling tumpang tindih. Ya, tidak bisa kita menutupi dosa itu dengan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita itu tidak cukup untuk menghapus dosa kita. Dosa hanya dihapus oleh korban. Dan korban telah diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang Kristen? Orang Kristen harusnya juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Ya, ini keselamatan kekal dan harusnya kita lebih peduli gitu. Ya, kadang-kadang hanya mengasihi orang karena miskin gitu. Tapi pernah kita memikirkan bagaimana orang ini besok akan ke neraka? Apa kepedulian kita? Beritakan Injil, menjadi saksi. Ya, seperti dalam Roma 1, Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan. Nah, diberitakan, menjadi saksi. Agar orang melihat, oh orang Kristen kayak gini ya. Dengan berbuat baik tadi, ya perhatikan orang sakit, memperhatikan berbuat baik dengan kepada yang miskin. Itu adalah tujuan akhirnya adalah menjadi saksi untuk memperkenalkan orang Yesus itu kayak gini nih loh. Jadi kepedulian kita kepada sesama kita, keselamatan sesama kita adalah beritakan Injil, menjadi saksi Tuhan. Dan itu tugas yang diberikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke surga. Tuhan mengatakan, pergilah, jadilah saksi. Dengan kuasa yang besar itu Tuhan menyertai kita. Ya, kuasa yang besar itu terus melingkupi kita untuk beri kuasa agar kita bisa menyelamatkan banyak orang. Yang kedua, beri dana untuk pekabaran Injil, itu dalam 2 Korintus 8. Ya, peduli dengan memberikan dana bagi pekabaran Injil. Ya, mungkin kita tidak bisa pergi sendiri, tapi misi pekabaran Injil itu perlu uang yang besar, di mana gereja mengutus orang-orang ke pedalaman, gereja mengutus orang ke daerah-daerah sulit, itu butuh dana. Dan kita bisa memberikan dana untuk pekabaran Injil ini. Dan yang terpenting adalah berdoa untuk keselamatan sesamanya. Berdoa untuk keselamatan sesamanya. Ini penting. Ya, karena dengan kuasa doalah orang akan diselamatkan. Injil akan diberitakan. Butuh doa. Ini peranan doa sangat penting gitu, untuk keselamatan sesama kita. Ya, doakan juga pasangan hidup kita. Ya, saya yakin ketika pasangan hidup kita didoakan, dia akan sampai kepada apa yang namanya keselamatan itu. Ya, karena Tuhan tidak ingin satupun orang yang binasa, katanya. Dia ingin semua orang selamat. Nah, kalau kita berdoa untuk keselamatan seseorang, itu doa yang paling disukai Tuhan. Doa yang paling berkenan. Ya, karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan saya yakin doa itu didengar. Entah kapan. Entah waktu mungkin orang itu sudah ada di ujung maut gitu ya. Oh, dia ingat Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ya Yesus, tolonglah aku. Seperti pencuri yang di sebelah Yesus itu. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu sebabnya jangan lalaikan doa kita. Ya, untuk keselamatan sesama kita, dan berdoa juga untuk keselamatan dari keluarga kita. Nah, bagaimana kita mengembangkan kepedulian? Ini penting ya. Mana kok disuruh peduli kok saya gimana ya? Nah, ini perhatikan di sini bahwa karakter kepedulian itu perlu dikembangkan atau dilatih gitu, dilatih. Ya, kita harus punya cara, kita harus punya memilih kasih dan melatih itu. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana kita memilih kasih. Dan dalam Roma 5 ayat 5 itu dikatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi waktu kita percaya Yesus,
kasih Allah itu telah dicurahkan dalam hati kita. Jadi kita semua punya modal untuk mengasihi. Kita punya modal untuk mengasihi. Ada dalam hati kita. Tetapi kok banyak orang kita tidak punya kasih. Masalahnya bukan tidak punya. Tidak dikembangkan. Sehingga tidak nampak gitu. Semua punya kasih itu. Karena sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus itu. Jadi begitu kita menerima Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, saat itu kasih itu ada, karena Allah itu kasih. Kalau kita menerima Allah, berarti Allah ada di dalam hati kita. Dan kasih itu juga di dalam hati kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki kasih? Tidak dikembangkan. Makanya Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya kalau kita punya uang, contohnya di sini, punya harta, lalu melihat saudara kekurangan, saudaranya kekurangan, tapi kita tidak mau menolong, udah itu urusanmu sendiri. Salahmu sendiri, kok kamu malas, ya kamu boros, makanya miskin, biarin, itu urusanmu. Nah lalu ayatnya mengatakan bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita. Artinya kita perlu praktek gitu. Ya kalau kita lihat orang perlu ditolong, itulah saatnya kita harus terbuka untuk menolong. Ya tidak semua orang perlu kita kasih gitu, ketemu di jalan. Ya mungkin saat-saat tertentu saja. Tapi kalau ada orang yang perlu kita tolong, mari kita buka hati kita untuk menolong. Itu mempraktekkan, ya sehingga kasih Allah itu tetap di dalam kita. Dan makin berkembang. Jadi mengembangkan kepedulian kepada sesama kita itu adalah dengan mempraktekkan kasih itu. Kapan mempraktekkan kasih? Saat kita melihat ada kebutuhan, saat kita melihat seseorang, itulah saatnya kita terus mempraktekkan itu. Sehingga kasih Allah itu akan makin berkembang, sehingga kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Dunia ini sudah kehabisan atau kekurangan orang yang peduli karena situasi yang sulit ini. Dan akan makin sulit lagi, makin kurang lagi orang yang peduli. Siapa yang harus memberikan kepedulian? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, gereja akan keluar ke dunia ini menjadi agen dari kepedulian Allah, yang menjadi saluran tangan Allah untuk peduli kepada dunia ini. Dan biarlah apa yang kita dengar ini akan membuat kita peduli. Kalau selama ini mungkin kita tidak peduli ya dengan lingkungan, oh itu bukan urusan saya, itu urusan petugas. Ya mari kita peduli dengan lingkungan. Ya mari kita peduli dengan sesama kita yang butuh perhatian. Dengan cara seperti itu kita mengembangkan karakter Kristus ini. Dan saya percaya satu saat kita akan berubah terus menjadi seperti Kristus. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian. Berikan ku hati seperti hatimu ya Tuhan. Haleluya. Buka hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku selama ini begitu dingin kepada sesama. Sentuh hatiku, berikan aku hati seperti Engkau. Mari kita menyanyikannya sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan hati yang terbuka, katakan, berikan ku hati seperti hatimu. Hati seperti hatimu yang dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang
butuh kita, butuh kepedulian kita. Kita sudah diracuni oleh dosa itu, sehingga ego kita lebih kuat daripada kepedulian kita. Hari ini Tuhan mau hati kita dijamah oleh Dia, agar hati Tuhan itu menjadi hati kita peduli kepada sesamanya. Mari kita berubah terus seperti Kristus. Kembangkan itu dengan mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh nyanyian ini. Sementara itu pelayan perjamuan kudus akan tampil ke depan. Yesus. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasih. Seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Kepada kami ya Tuhan, melihat orang lain dengan penuh belas kasihan ya Tuhan. Tolong kami Bapa untuk peduli kepada sesama kami, kepada alam ini ya Tuhan, seperti yang Kau peduli Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah tertanam dalam hati kami. Kami mohon kemurahan-Mu, memberikan kami kuasa untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kalau hari ini kami akan mengenang kematian-Mu lewat perjamuan kudus ini. Dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kami percaya tangan-Mu yang berkuasa akan hadir di tengah kami untuk memberkati kami saat ini ya Tuhan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Dan mari Engkau nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan lewat persekutuan ini. Dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah yang kudus ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan akan memberi pengaruh yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah turun berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus atas roti dan anggur ini, agar setiap orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini akan terus diberkati dan diberikan hati seperti hati Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur untuk apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, untuk roti dan anggur ini, yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita mengangkatnya di hadapan Tuhan sebelum kita makan. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang telah Kau buat di atas salib-Mu. Kau rela dipecahkan bagi kami. Dan kami bersyukur hari ini Kau berikan tubuh-Mu bagi kami, agar kami boleh bersekutu dengan tubuh-Mu ya Tuhan, dan kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dengan firman Tuhan mengatakan Yesus mengambil roti, Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya. Ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang di tangan kita hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya.
Mari kita bersyukur untuk cawan ini. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang Kau buat bagi kami. Kau telah menyerahkan nyawa-Mu, Kau tumpahkan darah-Mu ya Tuhan. Kau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kepedulian-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk memenuhi hati kami juga dengan kepedulian yang sama. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kekuatan baru kami miliki saat kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Apa yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Bapak untuk persekutuan yang kudus ini. Kami percaya kekuatan-Mu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan memberkati negeri ini dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Diberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Diberkatilah Indonesia dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah kesehatan. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah gereja-gereja di Kabupaten Probolinggo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami, seluruh keluarga kami, dan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau terus akan bawa kami untuk makin mengenal Tuhan. Bawalah kami terus untuk mengalami Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami, mata pencarian kami taruh dalam tangan-Mu. Berkatilah ya Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan kami. Kami berdoa juga untuk kesehatan dari anak-anak Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka, berikan kekuatan terus untuk mereka, berharap kepadamu ya Bapak. Terima kasih, berkati anak-anak kami yang bersekolah di rumah Tuhan, tolong mereka. Tuhan berkati Bintang Harapan dan guru-guru yang mengajarnya. Tuhan kami percaya Tuhan terus akan bergerak di tengah-tengah kami untuk membawa kami kepada pengenalan yang benar itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh serahkan diri kami dan seluruh ibadah kami dan apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Di dalam satu nama yang mulia, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Akan melimpah dalam hidupmu kekuatan, damai sejahtera, dan kasih Yesus Kristus akan menyertai saudara dimanapun kau ada. Roh Kudus menuntun, mengurapi, memakai saudara sekalian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.